Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu utawi iki ku mertelaaken dakwah jahron kelawan terang-terangan. Istamarot dadi tetep apa ad-da'watu dakwah asiriyatu kang bangsa umpet-umpetan. Asiriyatu kang bangsa umpet-umpetan salasa sanawatin ing dalem telu pira-pira taun. Ing dalem telu pira-pira taun. Ajaba nyembadani fi athnaiha ing dalem tengah-tengahe. Fi athnaiha ing dalem tengah-tengah dakwah sirri sapa kathirun wong akeh minal asyrafi kang tetep saking pira-pira wong mulia wal mawali lan pira-pira wong terhormat ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono dakwah ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono dakwah sirri umiro diperintah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jahri kelawan dakwah terang-terangan. Bil jahri kelawan dakwah terang-terangan. Biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Gusti Allah taala fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yaiku lafaz fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maknane fasda terang-terangan sirah. Fasda maka terang-terangan sirah. Terang-terangan sirah bima kelawan barang tu'maru kang den perintah sapa sirah. Wa a'rid lan mengoa sirah. Wa a'rid lan mengoa sirah anil musyrikina saking pira-pira musyrik. Fasa'ida maka munggah sapa Kanjeng Nabi ala sofa ing atase bukit sofa. Ala sofa ing atase bukit sofa. Wana dalan undang-undang sapa Kanjeng Nabi kaumahu ing kaume Kanjeng Nabi. Falam majtama'u maka ing dalem nalikane kumpul sapa kaum. Falam majtama'u maka ing dalem nalikane kumpul sapa kaum. Kala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi lahum maring kaum. Dawe altusat dikuni anatah beneraken sapa sira kabeh ing isun. Anatah beneraken sapa sira kabeh ing isun. Fimai dalam barang ukhbirukum kang awe habar sapa isun ing sira kabeh. Ukhbirukum kang awe habar sapa isun ing sira kabeh bihi kelawan ma. Faqala maka dawu maka ngucap sapa jami'uhum sakabehane kaum. Faqala maka ngucap sapa jami'uhum sakabehane kaum na'am nggih. Majarobna ora tau weruh sapa ingsun. Majarobna ora pernah tahu weruh. Ya, ora tahu weruh sapa ingsun alaika ing atase sira kadiban ing bohong. Mundu nasatika awit saking masa cilik kira. Mundu nasatika awit mangsa cilik kira. Ilal ana tumeka sampai saiki. Ilal ana tumeka sampai saiki.
Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkitu anfusakum minan nar inni nadhirun lakum min adzabin syadid. Angkitu nyelamatana sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh minan nari saking neraka. Ini setuhune ingsun iku nadhirun wong kang meden-medeni lakum maring sira kabeh min adzabin saking siksa syadidin kang banget. Syadidin kang banget. Faqala maka ngucap lahu maring Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi Abu Lahabin yaiku Abu Lahab, tabban cilaka laka kadwe sira ya Muhammad duhe Muhammad. Alihada anatah karna iki, alihada anatah karna iki jamak tanah ngumpulaken sapa sira. Alihada anatah karna iki ucapan jamak tanah ngumpulaken sapa sira ing isun. Jamak tanah ngumpulaken sapa sira ing kita. Fa anzala maka nurunaken sapa Allah Gusti Allah fi haqqihi ing dalam hake Abu Lahab surat Al-Lahabi ing surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, maknane tabat cilaka apa yada Abi Lahabi, tangan lorone Abu Lahab, tangan lorone Abu Lahab. Wa tab lan cilaka sapa Abu Lahab. Watabba lan cilaka sapa Abu Lahab. Setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, lalu beliau memulai tugasnya salah satunya dengan cara melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi agar sebagian kalangan tidak merasa kaget dengan adanya ajaran baru, dengan adanya agama baru yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dakwah yang secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh baginda Nabi pada waktu itu berlangsung selama 3 tahun. Dari masa 3 tahun yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, sudah ada beberapa golongan-golongan, baik dari kalangan terhormat ataupun dari kalangan orang-orang mulia, tertarik dan ikut bergabung dengan agama Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, kemarin sudah dijelaskan, di antaranya ya pastinya istrinya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Kemudian dari kalangan syurafa atau kalangan orang-orang mulia itu antara lain adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian anak asuhnya Kanjeng Nabi yang dulunya juga adalah sebagai budak, namun setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul beliau dibebaskan, yakni Zaid bin Al-Harithah, ya. Kemudian dari kalangan orang-orang terhormat juga banyak yang ikut bergabung dengan Kanjeng Nabi, ya, antara lain saudagar kaya yang juga nantinya menjadi Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ada juga sahabat lain yaitu Zubair bin Awam. Mereka ini orang-orang yang sangat setia kepada Kanjeng Nabi dan ikut melaksanakan dakwah secara sirri yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi
Dakwah sirri itu dilakukan selama hampir 3 tahun. Setelah fase 3 tahun dakwah sirri itu berjalan, lalu Allah menurunkan satu ayat yang intinya memerintahkan Kanjeng Nabi untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Karena sudah dirasa cukup, sudah banyak yang memeluk agama Islam, maka Rasulullah diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Dasarnya tadi fasda' bima tu'man wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad, terang-terangilah kamu terhadap apa yang aku perintahkan, dan menjauhilah kamu dari orang-orang musyrik. Nah, begitu ada ayat ini turun, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Kanjeng Nabi mulai melaksanakan dakwah secara terang-terangan itu dengan naik satu bukit yang kita kenal namanya Bukit Sofa, ya, yang biasa digunakan oleh orang-orang haji untuk melaksanakan apa? Sa'i, ya. Sofa dan Marwah. Nah, karena di situ ada Bukit Sofa, Kanjeng Nabi itu langsung naik ke bukit tersebut sambil memanggil semua orang dari kalangan Bani Quraisy untuk bersama-sama mendengarkan penuturan dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirukum. Begitu mereka orang-orang Quraisy berkumpul di Bukit Sofa, beliau Kanjeng Nabi bersabda kepada mereka, apakah kalian semua masih menganggap bahwa apa yang dikatakan saya itu adalah merupakan kebenaran? Apakah kalian semua membenarkan atas segala apa yang pernah aku lakukan? Mereka semua menjawab, ya, kami semua masih meyakini kebenaran yang kau lakukan. Dari mulai kecil sampai sekarang kami mengetahui bahwa kamu itu tidak pernah bohong. Jawabnya begitu, ya. Jadi orang-orang Quraisy memang mengakui kejujuran dari Kanjeng Nabi, ya. Makanya mereka menjawab ketika Rasulullah menanyakan hal tersebut, mereka langsung menjawab, iya, kami tidak meragukan kebenaran atau kejujuran daripada baginda Nabi. Naam, katanya kan. Nah, begitu mendengar ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh sebagian dari kaum Quraisy, Rasulullah menjawab, akidu anfusakum minan nar inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Ketahuilah, ya, wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka, karena sesungguhnya aku ini adalah yang akan mengawasi kalian, ya, yang akan mengajak kalian, menakut-nakuti kalian dari segala siksaan-siksaan yang pedih, yang artinya mengajak kepada mereka untuk bersama-sama bergabung dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang mereka yakini pada waktu itu adalah bukanlah suatu kebenaran. Apa yang mereka sembah pada saat itu tidaklah benar. Maka Rasulullah mengajak mereka untuk kembali bersama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendengar hal ini, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini, salah satu dari kalangan pemuka Quraisy itu langsung marah-marah dan tidak tanggung-tanggung. Yang marah itu adalah pamannya Kanjeng Nabi sendiri, yakni Abu Lahab. Makanya setelah Kanjeng Nabi menyatakan demikian, pamannya ini menjawab, tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad, apakah karena ini kau mengumpulkan kami semua di sini? Artinya kan, ngapain kamu kesini Muhammad kalau hanya ternyata mengucapkan hal-hal yang seperti ini? Kami punya Tuhan yang sudah kami percayai dan kami yakini. Kami sudah punya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu adalah Tuhan-Tuhan yang menjadi sesembahannya orang-orang Quraisy. Kenapa kau bawa-bawa keyakinan yang lain
sementara kami sudah punya keyakinan sendiri. Dan terus waktu itu Nabi itu dibully, dan yang menjadi provokatornya adalah pamannya sendiri. Makanya akhirnya Allah menurunkan satu surat khusus untuk menjelaskan tentang pribadi dari pamannya Kanjeng Nabi, yakni Abu Lahab. Ada kan? Tabat yada Abi Lahab wa tab, menggambarkan bagaimana seorang Abu Lahab ini adalah seorang yang sangat tidak suka dengan agama Islam, seorang yang tidak suka dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya menurut riwayat, meski demikian ya, menurut riwayat tuh setiap hari Senin beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa api neraka. Lantaran apa? Lantaran ikut senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Di awal pertemuan sudah saya jelaskan bahwa saking senangnya Abu Lahab dengan kelahirannya Rasulullah, beliau bawa-bawa itu bayi Rasulullah keliling-keliling Ka'bah. Kemudian setelah itu beliau carikan seorang budak yang terbaik untuk memberikan susu kepada Kanjeng Nabi. Dan itu nggak main-main, itu yang termahal itu. Makanya didapat Thuwaibatul Aslamiyah. Thuwaibatul Aslamiyah adalah orang pertama yang menyusui Kanjeng Nabi. Tuh. Dari siapa? Dari Abu Lahab. Makanya menurut ceritanya para kiai, para ulama, setiap hari Senin Abu Lahab itu diangkat oleh Allah dari siksa api neraka karena ikut menghormati kelahirannya Kanjeng. Ya, sekarang apalagi kalau kitanya betul-betul umat muslim dan ikut senang dengan acaranya Kanjeng, wah luar biasa, bakal dimuliakan benar-benar kita. Tuh. Ya, jadi turun ayat itu, celakalah kau Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab, sebagai bentuk kekesalan karena Abu Lahab ini termasuk salah satu orang yang menghalang-halangi proses dakwahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As'ilatun utawi iki kupitakon, kam sanatan istamaratit dakwatus sirriyah, berapa lama dakwah sirri atau dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung? Jawabannya apa? Ziki. Dakwah sirrinya itu berapa lama berlangsung? Berapa Ibnu? Berapa? Talata sanawat, 3. Mata jahara bid dakwah, kapankah dakwah secara terang-terangan itu dilaksanakan? Jawabannya apa? Setelah masa 3 tahun dari dakwah sembunyi. Kaifa jaharo, dengan cara yang seperti apa Kanjeng Nabi melaksanakan dakwah secara terang-terangan? Alfian, jawabannya apa? Dengan cara apa baginda Nabi itu dakwah secara terang-terangan? Bila ada bila. Waduh, lagi petapa ya bila ya. Dengan cara apa bila? Dengan cara dengklak dengkluk. PW sekali ada. Angin sepoi-sepoi. Sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farhan, suara ada Farhan? Jawabannya apa?
para bahas sepoi-sepoi maning. Kaifa jahar, dengan cara yang seperti apa? Dengan cara naik ke bukit Sofa dan mengundang semua kaum yang ada di sana. Oke. Madza qala lahu ammuhu Abu Lahab. Apa yang disampaikan oleh pamannya Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celakalah kau Muhammad, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami semua? Nah, kira-kira itulah jawabannya. Al khulasatu tawikiku, ringkasan. Ba'da talati sanawatin, berarti maknanya apa ulang? Ba'da talati sanawatin. Nah, ing dalam sawise telu pira-pira ya umiro, asal katai amaro, umiro dan perintah. Itu kalau dalam nahu sih kok kalimatnya arahnya apa sih? Duma awaluhu wa kusiroma qoblal akhir. Itu namanya apa itu? Naibul fa'il. Dalilnya apa li? Naibul fa'il li? Dalilnya apa? Dalil imritinya apa? Naibul fa'il. Rehan apa lagi? Alhamdulillah. Mesem kabeh. Umiro dan perintah sapa Kanjeng Nabi bil jahri kelawan dakwah terang-terangan. Fajama'a maka nuli mengumpulkan sapa Kanjeng Nabi kaumahu ing kaume Kanjeng Nabi. Wa angdarahum lan meden-medeni sapa Kanjeng Nabi ing kaum. Wa angdarahum lan meden-medeni sapa Kanjeng Nabi ing kaum adzabal akhirati ing siksaane akhirat. Adzabal akhirati ing siksaane akhirat. Kalau diterjemahkan atau dijelaskan secara bahasa Indonesia, maka penjelasannya itu adalah setelah 3 tahun melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Maka Rasulullah pada waktu itu langsung mengumpulkan kaumnya dan menakut-nakuti mereka dengan adanya siksaan-siksaan akhirat. Jam'uhu li asyiratihi, utawi ikiku oleh ngumpulaken Kanjeng Nabi li asyiratihi maring familie Kanjeng Nabi. Tsumma qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya. Kalau sudah wallahu a'lam tuh matanya terang maning, sudah 100 watt lagi. Kalau tadi mau masya Allah 5 watt mudut tetap ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.